Di sisi lain, ada kecenderungan Amerika bersikap lunak pada musuh-musuhnya dan menghindari ketegangan fisik. Sehingga banyak nih orang yang berkelakar kepemimpinan Trump membuat kondisi dunia menjadi lebih damai. Percaya atau tidak, kondisi dunia saat Trump memimpin Amerika memang jauh lebih damai daripada saat periode Obama ataupun Biden. Halo guys, selamat datang di channel Pojokan Purpose. Di edisi video kali ini kita akan membahas soal kemenangan Donald Trump pada Pilpres Amerika Serikat dan dampaknya bagi situasi politik global. Kita udah lihat ya hasil penghitungan suara di mana Trump berhasil mengalahkan pesaingnya Kamala Harris, baik itu yang popular vote ataupun electoral vote. Kamala Harris dari Partai Demokrat telah mengakui kemenangan Trump. Begitu juga dengan sejumlah pemimpin dunia yang sudah memberikan selamat kepada mantan Presiden Amerika yang kembali terpilih itu. Kemenangan ini menjadi periode kedua kepemimpinan Trump, setelah sebelumnya ia juga sempat menjabat presiden dari tahun 2017 sampai 2021. Pada periode pertamanya itu, Trump membuat banyak sekali terobosan kebijakan luar negeri yang sifatnya itu anomali, tidak mencerminkan tradisi kebijakan luar negeri Amerika Serikat pada umumnya. Banyak kebijakan Trump waktu itu yang meresahkan bagi sebagian besar aliansinya. Di sisi lain, ada kecenderungan Amerika bersikap lunak pada musuh-musuhnya dan menghindari ketegangan fisik. Sehingga banyak nih orang yang berkelakar kepemimpinan Trump membuat kondisi dunia menjadi lebih damai. Percaya atau tidak, kondisi dunia saat Trump memimpin Amerika memang jauh lebih damai daripada saat periode Obama ataupun Biden. Kita tahu bahwa Amerika Serikat adalah negara superpower di dunia. Amerika mulai membangun pengaruh dan kekuatan politik setelah Perang Dunia Kedua, seiring melemahnya kekuatan Britania Raya sebagai penguasa dunia sebelumnya. Amerika menyebarkan ideologinya seperti demokrasi, kapitalisme, dan liberalisme ke seluruh dunia. Cuman waktu itu Amerika punya lawan yang cukup sepadan, yaitu Uni Soviet. Uni Soviet juga menyebarkan ideologinya yang merupakan antitesa dari ideologi Amerika. Kedua negara adidaya ini saling berlomba untuk mendapatkan sekutu. Kompetisi antara Amerika Serikat dan Uni Soviet ini setidaknya bertahan selama 44 tahun, atau apa yang biasa dikenal sebagai Perang Dingin. Amerika baru sah menjadi satu-satunya negara superpower setelah runtuhnya Uni Soviet menjelang akhir abad ke-20. Ideologi Amerika dengan cepat menjadi ideologi dunia. Negara-negara di seluruh dunia mengadopsi sistem politik, ekonomi, sampai sosial budayanya. Pengaruh Amerika juga semakin cepat menyebar lewat institusi besar di dunia. Di sisi lain, Amerika juga bertindak seperti polisi dunia. Amerika ikut campur dalam berbagai konflik yang menarik perhatian dunia. Amerika tuh kayak ada di mana-mana, di Eropa, Timur Tengah, sampai Asia Pasifik. Bisa dibilang tidak ada satupun konflik di dunia ini yang tidak ada keterlibatan Amerika Serikat di dalamnya. Dari fenomena itu, kebijakan luar negeri Amerika identik dengan dua hal: intervensionisme dan unilateralisme. Intervensionisme berarti suka mencampuri urusan negara lain. Sedangkan unilateralisme berarti suka melakukan tindakan sepihak tanpa memikirkan kepentingan atau nasib negara lain. Setiap presiden Amerika dari partai manapun cenderung mempertahankan dua corak kebijakan ini untuk memastikan superioritas Amerika atas dunia tetap terjaga pastinya. Lalu muncullah sosok Donald Trump yang terpilih menjadi presiden Amerika Serikat tahun 2016 silam. Alih-alih melanjutkan tradisi politik luar negeri Amerika, Trump malah memperkenalkan tren kebijakan luar negeri yang berbeda, yang ia sebut sebagai America First. Inti dari kebijakan ini adalah Amerika harus lebih mendahulukan kepentingan nasionalnya ketimbang terlalu sibuk mengurusi urusan-urusan di tatanan global. Jangka pendek, kebijakan ini memang menguntungkan. Amerika bisa menghemat uang yang selama ini dipakai untuk mengurusi masalah negara lain, lalu mengalihkannya pada upaya penyelesaian masalah di dalam negeri. Nah, sekarang mari kita lihat kebijakan luar negeri Amerika selama dipimpin oleh Trump pada periode pertama. Untuk memudahkan kebijakan itu kita klasifikasikan dalam garis besarnya saja. Pertama yaitu menarik Amerika dari sejumlah perjanjian multilateral. Kebijakan ini lebih cenderung didasari oleh motif ekonomi, meskipun nanti ada contoh kasus yang didasari oleh motif keamanan. Contoh kasus yang pertama yaitu mundurnya Amerika dari Paris Agreement 2015. Trump bahkan sudah merencanakan keputusan ini sejak tahun pertama ia menjabat, dan baru terrealisasi di tahun 2020. Paris Agreement adalah kesepakatan dari 188 negara di dunia untuk mengurangi emisi karbon dan mengatasi pemanasan global. Trump tidak setuju dengan kesepakatan ini karena upaya pengurangan emisi bakal berdampak pada laju produktivitas industri Amerika. Ditambah lagi, Paris Agreement juga mewajibkan negara maju untuk menyediakan suplai keuangan bagi negara berkembang untuk beralih ke energi terbarukan. Trump menilai kesepakatan itu hanya merugikan perekonomian dan keuangan Amerika. Contoh kasus yang kedua yaitu mundurnya Amerika dari kesepakatan Trans-Pacific Partnership atau TPP. TPP adalah kerjasama ekonomi antara sejumlah negara di benua Amerika dan Asia yang mencakup 40% ekonomi dunia saat itu. TPP ini awalnya diproyeksikan bakal menjadi pasar tunggal seperti di Uni Eropa, dengan program-program unggulan seperti pemangkasan tarif, standarisasi ketenaga kerjaan, hak cipta, paten, dan proteksi hukum lainnya.
Sama seperti Paris Agreement, TPP ini digagas oleh pemerintahan Obama dan dibatalkan saat Trump berkuasa. Alasannya nih, sebagai penganut paham proteksionisme, Trump menilai kerjasama itu bakal merugikan perusahaan dan tenaga kerja Amerika. Tanpa Amerika, kesepakatan itu nyatanya tetap berlanjut dan berubah nama menjadi The Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership atau disingkat CPTPP. Contoh kasus yang berikutnya yaitu mundurnya Amerika Serikat dari perjanjian nuklir Iran. Kita tahu bahwa hubungan dunia barat dengan Iran tidak akur sejak pecahnya revolusi Iran tahun 1979. Selama itu juga Amerika CS menerapkan sanksi ekonomi atas Iran dan kerap menuduh negeri Syiah itu mengembangkan senjata nuklir. Iran membantah tuduhan itu. Dalam beberapa dekade ini, Iran memang tengah mengembangkan teknologi nuklir. Namun Iran berdalih nuklir itu hanya digunakan untuk tujuan-tujuan sipil. Nah, untuk memfasilitasi dua kepentingan yang berseberangan itu, Amerika menawarkan perjanjian dengan Iran yang bernama Joint Comprehensive Plan of Action atau disingkat JCPOA. Dalam perjanjian ini, Iran harus setuju untuk membongkar sebagian program nuklirnya dan membiarkan fasilitas nuklirnya diperiksa oleh Inspektor Nuklir Internasional untuk memastikan pengembangan nuklir benar-benar dilakukan untuk tujuan damai. Sebagai gantinya, Amerika akan mencabut sejumlah sanksi ekonomi atas Iran. Ketika Trump berkuasa, Amerika membatalkan perjanjian ini. Pembatalan ini sampai membuat sejumlah aliansi kunci Amerika di Eropa jadi resah. Soalnya Iran mematuhi syarat-syarat perjanjian. Jika perjanjian ini dibatalkan, maka proyek nuklir Iran akan kembali tak terkendali. Dan kekhawatiran soal adanya pengembangan proyek senjata nuklir besar kemungkinan akan menjadi kenyataan. Nah, belakangan diketahui nih bahwa alasan Trump menarik diri dari perjanjian itu adalah karena provokasi dari Israel. Ada satu lagi nih contoh kasus, tapi ini belum resmi jadi kebijakan. Baru sebatas gertakan aja. Trump mengancam akan keluar dari NATO, Fakta Pertahanan Barat yang didirikan oleh Amerika sendiri. Kita tahu ya bahwa NATO adalah aliansi militer yang awalnya dibikin Amerika Serikat untuk menangkal pengaruh Uni Soviet di masa Perang Dingin. Namun setelah Perang Dingin berakhir, aliansi militer ini tetap dipertahankan oleh Amerika untuk mengejar kepentingannya yang lain. Seringkali NATO ini dijadikan alat untuk mengukuhkan dominasi Amerika atas dunia. Dalam beberapa kasus kita melihat Amerika menggunakan NATO untuk menginvasi Afghanistan, Irak, Libya, dan Suriah. Entah itu untuk menghabisi musuh atau mengamankan ladang minyak. NATO bahkan memperluas keanggotaannya sampai ke negara-negara yang dulunya merupakan sekutu Uni Soviet, yang menjadi alasan utama Rusia menginvasi Ukraina baru-baru ini. Di balik itu semua, Amerika menanggung sebagian besar biaya operasional NATO. Nah, ini kalau sudah soal uang, Trump pasti nggak suka. Lagi-lagi dia menggunakan perspektif bisnis. Menurut Trump, negara anggota lainnya harus menyumbang lebih supaya adil. Artinya Trump tidak melihat NATO sebagai perpanjangan tangan Amerika, melainkan sebatas perkumpulan yang diisi oleh negara-negara yang statusnya setara. Jadi untuk menikmati fasilitas dalam perkumpulan itu, semua negara harus berkontribusi secara adil. Wacana dari Trump itu sempat membuat negara anggota NATO jadi ketar-ketir. Karena sekalinya Amerika menarik diri, maka dapat dipastikan NATO akan bubar dengan sendirinya. Padahal sejumlah negara anggota mulai merasakan pentingnya perlindungan dari NATO. Kebijakan luar negeri Trump berikutnya yang bercorak America First adalah menarik diri dari sejumlah divisi badan PBB. Contoh kasus pertama dari kebijakan ini adalah mengurangi pendanaan pada lembaga donor pengungsi Palestina bernama United Nations Relief and Work Agencies for Palestine Refugees atau disingkat UNRWA. Meski berpihak pada Israel, namun nyatanya Amerika juga yang selama ini paling banyak ngasih donasi ke Palestina. Alasan Trump mengurangi donasi ini adalah karena dia menilai UNRWA tidak beroperasi sebagaimana mestinya. Trump juga menilai Amerika seperti tidak dihormati ketika usulan negosiasinya terkait konflik Israel-Palestina diabaikan. Padahal negaranya yang paling banyak menyumbang bagi korban konflik ini. Pada pertengahan 2018, Trump menghentikan lebih dari 200 juta dolar bantuan ekonomi kepada pengungsi Palestina. Sekarang dengan telah ditetapkannya UNRWA sebagai organisasi teroris oleh Israel, sikap Trump nantinya cenderung akan memihak Israel dan kemungkinan besar kita akan melihat kembali kebijakan pemotongan donasi atau bisa saja memutus donasi itu sepenuhnya. Jika itu terjadi, nasib pengungsi Palestina akan jauh lebih buruk. Contoh kasus berikutnya yaitu saat Trump berhenti mendanai WHO dan menarik Amerika keluar dari organisasi tersebut. Kejadian itu terjadi pada tahun 2020, waktu lagi rame-ramenya pandemi COVID-19. Trump menuduh WHO terlalu Cina-sentris dalam mengatasi COVID dan terkesan lamban dalam bergerak. Di awal tahun 2020, Trump pun memutuskan untuk menahan bantuan keuangan kepada WHO sambil melakukan audit pada badan PBB itu. Sejak WHO didirikan, Amerika menjadi donatur utama badan tersebut. Sepanjang tahun 2018 sampai 2019 saja, Amerika menggelontorkan dana hingga 893 juta dolar bagi WHO. Dan itu setara 20% dari budget WHO keseluruhan. Sedangkan untuk tahun 2020, dana yang digelontorkan di awal tahun hanya 58 juta dolar saja. Sebelum akhirnya Trump mengeluarkan keputusan penghentian pendanaan itu. Terlihat angkanya jauh sekali berkurang di saat dunia lagi butuh-butuhnya dana untuk mengendalikan pandemi. Amerika resmi mengirimkan surat pengunduran diri kepada WHO di bulan Juli 2020. Selain WHO, Trump juga menarik Amerika keluar
keluar dari UNESCO dan UNHRC. Alasan penarikan dari dua badan ini sama, yaitu karena dinilai terlalu berpihak pada Palestina. UNESCO menerima Palestina sebagai anggota tetap, sementara UNHRC sering menyoroti aksi pelanggaran HAM yang dilakukan Israel di tepi barat dan Gaza. Beberapa badan PBB tampaknya memang sudah lepas dari pengaruh Amerika. Badan-badan itu bisa membuat keputusan yang objektif tanpa disetir oleh kebijakan-kebijakan pesanan yang melayani kepentingan Amerika. Kebijakan Amerika First Trump berikutnya adalah menarik pasukan Amerika dari negara-negara konflik. Kita tahu bahwa dalam 2 dekade belakangan ini Amerika sangat aktif terlibat dalam berbagai konflik di Timur Tengah. Selama itu juga Amerika telah menghabiskan triliunan dolar untuk berperang dan kehilangan ribuan personel. Dalam kunjungannya ke Irak pada penghujung 2018, Trump menyampaikan kepada pasukannya di sana bahwa Amerika tidak bisa selamanya bertindak sebagai polisi dunia yang selalu ikut campur dalam permasalahan negara lain. Trump berpandangan Amerika telah mengorbankan anggaran dan personelnya secara cuma-cuma. Trump menganggap selama ini para sekutunya di Timur Tengah telah memanfaatkan kapasitas militer Amerika secara gratis. Jika mereka memang ingin dilindungi, maka mereka harusnya membayar. Trump menilai bahwa hanya Amerika yang selama ini dibebankan tugas untuk menjaga ketertiban dunia, dan itu tidaklah adil. Di Irak nih, dari total 5.000-an personel, Trump menyisakan 2.500 personel saja sampai penghujung tahun 2020 dan berencana menarik semua pasukan di awal tahun 2021. Tapi nih, karena dia kalah dari Biden, rencana penarikan semua pasukan terhenti dan sampai sekarang 2.500 pasukan itu masih tertahan di Irak. Kemungkinan besar rencana itu akan terrealisasi di periode kedua Trump ini. Terus di Afghanistan, pemerintahan Trump membuat kesepakatan dengan Taliban yang dikenal dengan Perjanjian Doha pada tahun 2020, di mana Amerika akan menarik semua pasukannya dengan jaminan Taliban tidak lagi menjadikan Afghanistan sebagai sarang teroris. Hasilnya seperti yang kita lihat. 1 tahun setelahnya, Afghanistan sepenuhnya jatuh ke tangan Taliban. Sejak saat itu, jumlah aksi kekerasan di Afghanistan jadi jauh berkurang drastis. Terus di Suriah, Trump awalnya berniat menarik semua pasukan Amerika yang disebar di sana sejak kemunculan ISIS. Trump menilai ISIS sudah kalah dan tidak ada lagi alasan tentara Amerika harus berada di sana. Namun karena tekanan dari Kongres dan pejabat militer dalam negeri, penarikan tentara tak jadi dilakukan. Namun jumlah personel di sana sudah dikurangi dari 2.000 orang menjadi 900 orang saja. Personel militer yang tersisa sekarang ditugaskan untuk melindungi milisi Kurdi dari serangan Turki. Tujuan baru yang sebenarnya berbeda dari tujuan awal Amerika masuk ke Suriah. Sebuah skenario yang secara pribadi tidak disukai oleh Trump. Selebihnya, kebijakan luar negeri Trump terhadap negara-negara tertentu ada yang sama, namun juga ada yang berubah. Kebijakan Trump terkait Israel misalnya, itu tetap sejalan dengan tradisi kebijakan luar negeri Amerika Serikat yang mendukung negeri Zionis itu secara ugal-ugalan. Bahkan di bawah pemerintahan Trump lah Amerika memindahkan kedutaan besarnya dari Tel Aviv ke Yerusalem, membuat status klaim Israel atas Yerusalem menjadi kuat. Menariknya, meski dunia mengkritik keras keputusan Trump itu, namun situasi di Timur Tengah relatif stabil. Bahkan menjelang lengser, Trump berhasil membujuk 4 negara Arab untuk menormalisasi hubungan dengan Israel dalam sebuah perjanjian yang bernama Abraham Accord. Lalu kebijakan Trump terkait China dan Iran juga sudah sesuai dengan tradisi, yaitu mengambil sikap konfrontatif. Sementara terkait Rusia, Trump mengambil sikap yang lebih bersahabat. Padahal saat itu hubungan Rusia dan Ukraina sudah panas akibat aneksasi yang dilakukan Rusia atas Crimea pada tahun 2014. Trump juga berupaya memperbaiki hubungan Amerika dengan Korea Utara. Trump bahkan bertemu langsung dengan Kim Jong-un dan menjadi presiden Amerika aktif pertama yang menginjakkan kakinya di tanah Korea Utara. Jadi kalau ditanya apakah dunia lebih aman ketika Trump menjabat kalau dibandingkan dengan masa Obama atau Biden, jawabannya iya. Keputusan isolasi dan proteksionis Trump membuat Amerika tidak terlalu banyak ikut campur dalam masalah negara lain. Soalnya selama ini keterlibatan Amerika itu sendirilah yang menciptakan konflik atau membuat eskalasi konflik di suatu negara menjadi lebih besar. Amerika selama ini tidak bisa menahan diri untuk tidak ikut campur dalam berbagai urusan. Karena hanya dengan begitu Amerika bisa mengukuhkan pengaruhnya atas dunia. Oleh karena itu, kebijakan Amerika First Trump ini tentu berisiko bagi reputasi Amerika sendiri. Di saat peran Amerika mulai berkurang, maka negara kuat lainnya punya kesempatan untuk mengisi peran yang ditinggalkan. Dan itu akan memicu munculnya negara adidaya yang baru. Di periode kedua ini belum ada tanda-tanda Trump akan merombak pattern kebijakan luar negerinya. Trump memang hanya punya waktu 4 tahun lagi untuk berkuasa karena pembatasan dari konstitusi. Namun cara Trump mengelola negara bisa saja menjadi tren kebijakan yang akan diteruskan oleh pemimpin selanjutnya. Apalagi jika terbukti nih, kebijakan Amerika First itu bisa mensejahterakan warga Amerika, ketimbang buang-buang uang untuk ikut campur dalam masalah negara lain. Oke, jadi sekian dulu video kita untuk kesempatan kali ini. Semoga dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Sampai ketemu lagi di review video berikutnya.